Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tips dan strategi dalam memasarkan produk dengan e-commerce. Nah, yang pertama itu adalah harus memberikan tampilan halaman atau etalase produk yang menarik. Nah, karena kan e-commerce ini kan pembeli itu atau konsumen tidak bisa menyentuh secara langsung, hanya bisa melalui layar. Oleh karena itu penting untuk Bapak ataupun Ibu, khususnya pelaku bisnis, untuk menampilkan foto produk yang menarik atau setidaknya bagus dilihat oleh mata para pelanggan. Nah, di sini contohnya itu bisa melalui dengan bermodalkan background putih misalnya atau dinding putih, atau juga bisa menggunakan manekin gitu ya untuk menghasilkan foto produk yang menarik dan juga enak dilihat oleh mata. Ini contoh-contoh produk, contoh-contoh ide dari foto-foto produk. Dan ini juga ada foto batik dan juga ada kain tenun. Nah, ini juga nih, selain dari foto produk, penting untuk melimatkan halaman depan. Di sini contohnya, kain tenun Indonesia. Dia juga menjabarkan tentang toko mereka, gitu. Dan juga mereka juga menyertakan foto dari produknya. Nah, di sini ada deskripsi, apa sih kainnya sih ya, gitu kan. Lalu juga open hour-nya, apa jam bukanya, dan sebagainya. Nah, jadi penting ya untuk memperhatikan halaman depan. Lalu juga strategi yang lain adalah untuk menjual di produk e-commerce itu penting untuk menambahkan judul, info produk yang kalau bisa memberikan info yang detail. Seperti ini contohnya, terkait motif yang unik. Nah, seperti misalnya bahan dari apa, ukurannya seperti apa, dan lain-lainnya. Karena ini akan sangat memberikan informasi yang sangat berguna bagi para pelanggan. Lalu, selain tadi tampilan produk dan halaman dari produk, dan kita juga perlu untuk memberikan pelayanan yang baik atau good service. Nah, contoh pelayanan yang baik adalah kita tahu bahwa di fitur Shopee ataupun Tokopedia itu memiliki fitur chat. Nah, baiknya para penjual, khususnya Bapak atau Ibu pelaku UMKM ataupun bisnis, itu menanggapi dengan respon yang cepat terhadap pertanyaan-pertanyaan atau hal yang ingin ditanyakan oleh pembeli. Nah, karena itu bisa mempengaruhi testimoni pelanggan akan bagaimana pelayanan Bapak Ibu dalam merespon pertanyaan para konsumen. Selain menjawab pertanyaan melalui chat, itu juga penting untuk Bapak Ibu selalu mengupdate kira-kira sudah berapa barang yang terjual, ada berapa barang yang kosong, agar pelanggan juga tahu terkait informasi tersebut. Lalu juga kecepatan respon, bagaimana kecepatan pengiriman barang, kualitas pengemasan, itu juga perlu dipertimbangkan. Karena ini bisa mempengaruhi penilaian. Nih, contohnya ini adalah Oke Cukup, salah satu toko di Tokopedia. Nah, dia kurang lebih membalas chat dari pelanggan itu kurang lebih 5 menit, dengan followers yang sudah banyak ya, produk judul juga cukup banyak. Nah, di sini ulasannya bagus, dari 111.000 ulasan itu dia rata-rata mendapatkan 4,8 bintang. Nah, di sini juga kita lihat ya, setiap pelanggan memberikan respon, toko ini juga selalu memberikan tanggapan seperti terima kasih. Nah, ini juga menunjukkan bahwa dia ramah terhadap penjual seperti itu. Lalu juga ada Omahe Butik, contohnya ya di Shopee. Nah, di sini kita lihat ya performa atau kinerja chat itu dia membalas hampir 97% chat dibalas. Nah, di sini ya. Lalu juga kita lihat bahwa penilaiannya itu dia mendapatkan 4,9 dari 42.000 penilaian, 40,2 ribu penilaian. Nah, di sini kita lihat pengikutnya juga sudah banyak ya, 129,8 ribu. Nah, di sini juga kita lihat tampilannya, halaman utama tokonya juga menarik. Dia memberikan deskripsi, memberikan foto model yang bagus, lalu apa aja yang mereka jual. Nah, ini penting. Nah, selain itu juga melakukan upselling
untuk mendorong pelanggan membeli produk yang lebih besar atau lebih banyak daripada produk awal yang mereka pilih. Nah, upselling ini apa? Ini adalah suatu teknik penjualan yang digunakan untuk membuat pelanggan membelanjakan lebih banyak dengan membeli produk dengan versi yang ditingkatkan atau premium. Nah, secara sederhana, ini upselling ini contohnya adalah melakukan paket. Biasanya kan untuk menarik para pelanggan, itu kita jangan hanya menawarkan satu produk. Misalnya kita bisa mengkombinasikan atau namanya paket bundling ya, bundling. Kita mengkombinasikan beberapa produk. Biasanya contohnya itu misalnya kita menjual paket ikat kepala dengan masker kain. Nah, dengan adanya paket seperti ini misalnya atau paket blanket tenun dan ikat kepala tenun gitu misalnya. Ini kan juga akan membuat para pelanggan tertarik untuk membeli lebih banyak misalnya, membeli lebih banyak paket. Dan juga mungkin membayar sedikit lebih mahal daripada yang seharusnya seperti itu. Nah, strategi seperti upselling ini juga menarik untuk Bapak Ibu terapkan, ya. Nah, untuk lebih detail bisa dibaca di buku panduan. Nah, lalu juga penting untuk melakukan branding dan packaging. Nah, di sini branding ini adalah untuk memperkuat merek produk atau jasa dan juga packaging atau pengemasan produk dari apa yang akan kita jual. Nah, di sini kita juga harus perlu mematikan kira-kira apa target pasar ataupun target utama konsumen yang ingin Bapak Ibu capai gitu. Nah, perlu disesuaikan. Misalnya apakah produk ini untuk wanita? Mungkin kalau untuk wanita mungkin dari segi pengemasannya lebih feminim atau misalnya untuk para pria lebih maskulin dan lain-lain. Nah, ini beberapa contoh inspirasi dari packaging suatu produk. Nah, ini juga branding misalnya. Nah, seperti itu. Nah, lalu juga perlu melakukan variasi atau diversifikasi produk. Nah, di e-commerce ini penting untuk Bapak Ibu kita lihat bahwa banyak pesaing dengan toko ataupun jenis barang yang dijual serupa. Nah, lalu apa yang membedakan toko kita dengan toko e-commerce lainnya? Nah, makanya perlu untuk Bapak Ibu selain memiliki ciri khas, juga dapat melakukan diversifikasi produk. Contohnya ini kayak di Indonesia ya, dia ada bisa menjual produk hampers, ada blanket selimut teknik tenun, lalu ada shawl, ada tas, topi. Nah, dengan adanya variasi yang ini, diversifikasi ini juga selain meningkatkan penjualan Bapak Ibu, ini juga menargetkan banyak target konsumen dan juga dapat meningkatkan penjualan Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contoh inovasi ya, misalnya tas tenun, tas lempang, dan lain-lain. Nah, lalu untuk yang terakhir, yang paling penting adalah membuat promo ataupun kampanye tepat sasaran. Nah, karena sebagaimana kita tahu bahwa diskon ataupun promo itu merupakan hal yang sangat diminati ya oleh pelanggan semuanya. Mungkin Bapak atau Ibu pun juga menikmati promo gitu. Mungkin untuk sekali Bapak atau Ibu dapat memberikan diskon ataupun voucher kepada misalnya pelanggan yang setia seperti itu. Nah, ini bisa dibahas lebih lanjut ya, apa itu misalnya cashback, kira-kira memberikan cashback dan sebagainya. Nah, jadi penting untuk melakukan strategi kampanye promosi ya, Bapak Ibu. Ini contohnya. Contohnya nih, ada kemerdekaan. Mungkin Bapak Ibu juga bisa melakukan sejenis promosi apa, atau buy one get one, dan sebagainya. Kurang lebih cukup sekian pemaparan dari saya. Baik, mohon maaf bila ada salah kata ataupun tutur kata yang tidak mengenakan bagi Bapak atau Ibu. Sebelumnya terima kasih juga telah mendengarkan video ini dan saya harap semoga video edukasi ini dapat membantu Bapak ataupun Ibu dan adik-adik sekalian ataupun setidaknya dapat meningkatkan pengetahuan akan penjualan melalui e-commerce. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.